Jangan asal-asal aja. Suka aja. Buktikan titik letak sertifikat 67. Aduh, Mana bukti? gampang kali. BPN membuktikan bukan ini yang disita. Ada bukti. Ini kan hukum. Nah, Kami bingung karena kami merasa sebagai pemilik rumah yang memiliki sertifikat tidak pernah mengagunkan sertifikat kami ke bank untuk pinjaman kredit misalnya. Dan kami bisa nyatakan sekarang bahwa BPN tidak dilibatkan untuk menentukan lokasi yang mana mau dieksekusi mereka pada hari ini. Saya duga sangat kuat, Pak, ada oknum mafia peradilan di dalam permasalahan ini. Tadi malam juga keluarga saya sudah sakit sebenarnya, Pak. Udah di rumah keluarga udah pasang infus karena sudah tidak tahan lagi bagaimana menghadapi ini karena seorang ibu rumah tangga. Ya saya lah yang menghadapi di sini. Saya juga nggak tahu saya mau tinggal di mana saat sekarang ini. Saya masih mencari rumah kontrakan untuk sementara. Kalian bilang kalian melelang ini bulan 3. Saya membeli ini bulan 9. Ada space 6 bulan. Apakah kalian tidak koordinasi dengan BPN, pihak pengadilan, atau pihak manapun, sehingga pada saat saya membeli ini, cek bersih, BPN menyatakan ini aman, tidak ada tanggungan atau apapun. Saya pegang sertifikat, pemenang lelang pun pegang sertifikat. Kita hadirkan sajalah BPN, biar BPN yang menentukan sebenarnya siapa yang pemilik sah. Sertifikat saya atau sertifikat mereka yang dipegang BI. Kemudian jurus kita menyampaikan kami tidak berhak mengundang BPN. Hakim memerintahkan untuk menghadirkan kepala pengukuran dari BPN. Jadi pada saat itu ke sini diukur sama BPN ini, tempat ini semuanya diukur ulang. Dan setelah diukur luasannya tidak benar seperti yang di sertifikat AMD 67 itu 1465. Sekolah itu tahun 78 sudah berdiri. Sudah berdiri, Bu, Sudah ya, di sini berdiri. ya? Sekolah apa namanya? Di sana. Di mana, Bu? Bukan di titik ini. Tidak pernah ada sekolah di sini. Baik. Ya, saudara, mengantongi dan juga memiliki SIM atau surat hak milik belum tentu Anda menjadi orang yang berhak untuk menguasai dan menduduki lahan maupun rumah Anda. Kami akan memberikan satu kasus yang saat ini sedang terjadi. Ada satu komplek di kawasan Jalan Turi, Gang Bea Cukai, di mana masyarakatnya memiliki SHM, namun tetap dieksekusi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami akan merangkumnya untuk Anda dalam program eksklusif bersama saya, Prasetyo. Kalau siap-siap cepat, silakan. Hadirkan BPN. apa itu saya? Hadirkan BPN. Wah, hadirkan semuanya. Jangan memisik aja dia. Hadirkan BPN. Buktikan titik letak sertifikat 67. Aduh, Mana bukti? gampang kali. BPN membuktikan bukan ini yang disita. Ada bukti. Buat kalian melindungi masyarakat. Gini kalian buat sama masyarakat. Hanya kalian hashtag percuma lapor polisi. Bawa aja ke kantor polisi kalian. Salahnya bawa. Bawa aja dia rusuk ke kantor polisi. Kalian bawa. Ya saudara, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai salah satu dari pemilik rumah. Yang informasinya kami dapatkan, pemilik rumah merupakan seorang anggota polisi aktif saat ini, bertugas di Polres Aceh Tenggara. Kita saat ini sudah berada di depan rumah beliau yang baru saja kabarnya dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Apa kabar, Pak Binsar Hamonangan Siotang? Ya, makasih. Prasetyo, Pak, dari program eksklusif Aktual Channel. Baik. Baru dieksekusi, Pak, ya? Iya, Pak. Rumah, Pak, ya? Siap.
Jadi saya sudah juga tadi buat pernyataan di depan jurusita. Baik, sebelum ke pernyataan Bapak, Ya. kita ingin tahu Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Jadi saya sudah tinggal di sini selama 20 tahun dari tahun 2002, Pak. Baik, beli Pak ya? Beli, Pak. Dari Saya beli siapa awalnya? Dari Pak Sijabat. Jadi saya beli ini sudah dalam keadaan sudah terbangun rumah. Ya. Saya cicil, Pak. Karena saya kan pegawai nih, Pak. Saya cicil ini, Pak. Ya. Cicil, kredit, ada uang saya bayar sama Pak Sijabat, kemudian lunas, kemudian diberikanlah saya sertifikat Baik. hak milik. Ya. Dan selama saya 20 tahun di sini tidak pernah ada diganggu siapapun. Ukurannya berapa Pak? Ini ukurannya Pak, untuk tanahnya 84 meter perseginya Pak, 6 kali 13. Baik. Iya. Setelah Bapak mengetahui tidak ada permasalahan makanya Bapak beli ya. Iya. Awal sekali ketika membeli, ada surat-surat yang ditunjukkan oleh pihak pemilik rumah ini sebelumnya. Ada Pak, jadi kan kita kan buat pengikatan dulu. Iya. Dan dia sudah menjaminkan, meyakinkan kita bahwa ini ada suratnya. Ada surat. Makanya kita mau. Sudah tampak Pak ya di depan mata suratnya. Iya, ada suratnya. Kemudian karena kan dulu suratnya SK Camat dulu Pak. Masih SK Camat. Masih SK Camat, Baik. ditunjukkan bahwa ini milik saya, disebutkan Pak Sijabat. Kemudian waktu juga setelah lunas kita cicilan kita, kemudian kita diberikan sertifikat hak milik Pak. Baik, sebelum sampai ke sertifikat, Iya. surat SK Camat yang ditunjukkan oleh Iya. Sijabat. Asli Pak ya, bukan fotokopi ya? Asli Pak, asli. Baik. Makanya sampai bisa terbit sebagai alasan untuk penerbitan sertifikat hak milik Pak. Tahun berapa Bapak urus? Jadi itu tahun 2008 Iya. diterbitlah sertifikat hak milik atas nama istri saya. Iya. Rasmi Sitio Pak, istri saya. Baik, lalu permasalahan ini kapan Bapak tahu? Jadi ini permasalahan ini kami tahu ini, kami dengar bahwa lokasi ini katanya sebagai objek lelang Pak. Dari siapa Bapak tahu? Ada pemberitahuan, ada datang sini ada pihak BNI katanya. Kami bingung Ya. karena kami merasa sebagai pemilik rumah yang memiliki sertifikat tidak pernah mengagunkan sertifikat kami ke bank untuk pinjaman kredit misalnya. Tidak ada, sehingga kami bingung. Kemudian ada lagi di tahun 2021 pernah juga kami tepatnya di tahun ini saya bilang pernah diundang oleh Polrestabes oleh bagian Bakop untuk rapat koordinasi. Orang itu katanya melakukan eksekusi pengosongan, ya kan? Saya tanyakan sama jurusita pada saat itu, apakah ada surat BPN yang menyatakan SHM nomor 67 sebagai objek lelang yang akan dieksekusi letaknya di tempat saya bilang, karena saya punya sertifikat. Saya bilang, itu nanti kami sampaikan, kata jurusitanya waktu itu Pak Dinar ini, Pak Dinar apa? Dinar Sinaga Pak ya? Saya sampaikan ke ketua pengadilan apa yang menjadi keluh kesah Bapak. Nanti mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan. Ternyata itu tidak dipertimbangkan sampai sekarang. Dan kami bisa nyatakan sekarang bahwa BPN tidak dilibatkan untuk menentukan lokasi yang mana mau dieksekusi mereka pada hari ini, tanggal 27 Juli 2022. Ya, baik. Bapak sebagai penegak hukum juga, Iya. tentu Bapak punya insting atau naluri. Iya. Apakah ada mafia di belakang ini? Saya duga sangat kuat Pak, ada oknum mafia peradilan di dalam permasalahan ini. Bagaimana Bapak menganalisisnya? Karena gini Pak, karena ada salah satu penghuni yang sudah melakukan gugatan Atas nama siapa Pak? atas nama RE Panjaitan. Baik. Dia pemilik sertifikat juga. Ya. Ada di putusan pengadilan itu di nomor registernya nomor 417 ada pertimbangan di dalam putusan itu menyatakan bahwa sudah dilakukan sidang di lapangan dan BPN sudah membuat surat ke pengadilan yang menjadi bukti di pengadilan yang menyatakan bahwa SHM nomor 67 yang menjadi objek lelang itu saat ini sudah berdiri sekolahan. Baik. Sedangkan di tempat kita ini, saya sudah 20 tahun di sini, tidak pernah ada berdiri sekolah sampai sekarang. Tidak ada. Yang saya tahu, di balik ini ada sekolah SD Impres. Baik. Jadi sudah saya sampaikan juga tadi sama jurusita bahwa kalian itu melaksanakan eksekusi pada hari ini adalah error in object, salah objek, tapi tetap juga dilaksanakan. Sehingga saya berkeluh kesah tadi bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Saya nggak usah bawa dulu saya sebagai anggota Polri, sebagai warga negara yang pemilik sah
terhadap suatu bidang tanah berupa sertifikat hak milik yang dijamin oleh negara atas kepemilikannya, itu dikangkangi oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan. Itu saya nggak tahu aturan hukum yang digunakan mereka sehingga mengangkangi hak saya. Baik. Itu. Pak Syotang, Ya. kita ingin flashback ke Ya. belakang sedikit. Ya. Bapak mengaku memiliki surat hak milik. Ya. Bapak sendiri yang mengurusnya ketika itu? Langsung developer, Pak. Developer ya? Developer, kami hanya menerima karena kami kan hanya dulu kan kredit, Pak. Jadi tidak tahu Pak ya, siapa yang mengurus ya? Iya. Developer lah kita. Hanya developer, Iya, tapi oknumnya tidak mengetahui Iya, siapa. pasti Jabat. Pasti Jabat. Pasti Jabat karena dia Baik. pemilik komplek ini kan dulu, Ya. Pak. Ya. Setelah datang pihak bank mengakui bahwasannya sertifikat milik Bapak telah ada dilakukan lelang ataupun ada dilakukan agunan. Tahun berapa menurut? Kalau sampai sekarang, Pak, SAM saya ini tidak ada dari pihak manapun tidak ada menyatakan bahwa sertifikat milik saya itu pernah diagunkan Jadi pihak bank hanya mengatakan bahwasannya terhadap objek yang sertifikat Objeknya hak saja. milik yang nomor 67. 67 Iya. itu milik siapa Pak? Milik atas nama istri dari Pak Sijabat. Berarti atas nama. secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan satu hamparan. Baik. Satu sertifikat katanya luasannya 1462 Dan di meter. sini luasannya Kalau nggak salah di sini kalau pengacara kami tadi pengacara keluarga menyatakan 1.700 sekian. berarti ada ukuran yang berbeda tentunya Ada Pak ya. ukuran berbeda. Kemudian juga sudah ada juga pernyataan dari BPN yang menyatakan bahwa objek lelang yang SHM nomor 67 yang dulunya sebagai agunan Ya. itu sekarang ini sudah berdiri sekolahan. Baik. Iya. Sedangkan di sini Tidak tidak ada. ada sekolahan. Makanya bisa saya yakini dan saya pastikan bahwa mereka yang melakukan kegiatan eksekusi pengosongan yang dilaksanakan oleh jurusita, yang dipimpin oleh jurusita Pak Diner Sinaga, Baik. itu adalah perbuatan melanggar hukum atau melakukan perbuatan sewenang-wenang mengangkangi hak-hak kami sebagai pemilik sah terhadap tanah dan bangunan. Baik, Bapak beserta warga di sini tentu pernah melakukan permintaan terhadap pihak Pengadilan Negeri Medan Pernah, Pak. untuk membawa BPN dalam eksekusi ataupun sebelumnya agar objek yang mereka katakan akan dilelang dan saat ini sudah dieksekusi diukur ulang. Benar Pak ya? Benar. Dan itu Waktu tidak pernah dilakukan. Dan itu saya sampaikan secara lisan waktu diundang rapat koordinasi di kantor Bakops Polrestabes. Kapan itu, Pak? Itu di bulan April 2022. Waktu itu hadir juga jurusita, Pak. Kami mohonkan biar BPN dihadirkan untuk menentukan titik atau lokasi di mana mereka akan melaksanakan eksekusi pengosongan. Baik, kami menyaksikan sendiri tadi Iya. proses eksekusi yang berlangsung Iya. di kawasan ini. Iya. Bapak tidak melakukan perlawanan Iya. dan juga Iya. warga lain. Iya. Mengapa Pak? Karena saya sebagai warga negara yang baik, selain saya sebagai aparat penegak hukum, ya, saya menghormati proses hukum, Pak. Tapi yang saya sangat miris, ada fakta hukum yang menyatakan bahwa SHM nomor 67 itu saat sekarang ini sudah berdiri sekolahan sebagaimana pernyataan secara tertulis dari BPN Kota Medan, tapi tetap juga dilaksanakan. Dan ada juga putusan pengadilan yang menyatakan batalnya risalah lelang di dalam register perkara nomor 417 dan batalnya penetapan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang nomor 67, tapi tetap dilaksanakan hari ini. Tidak diindahkan Pak? Tidak diindahkan juga oleh jurusita ataupun ketua pengadilan terhadap putusan pengadilan negeri Medan. Baik. Pak Syotang, Iya. Bapak memiliki keluarga di sini. Iya. Rumah Bapak satu-satunya tentu Pak ya, Iya, di sini benar. tinggal. Benar. Warga Bapak, barang-barang Bapak sudah dikeluarkan, kita lihat, Iya. kita saksikan saat ini. Lalu kemana keluarga Bapak saat ini? Ya, tadi malam juga keluarga saya sudah sakit sebenarnya, Pak. Udah di rumah keluarga udah pasang infus. Iya. Karena sudah tidak tahan lagi bagaimana menghadapi ini, kayak mana seorang ibu rumah tangga, ya saya lah yang menghadapi di sini. Saya juga nggak tahu saya mau tinggal di mana saat sekarang ini. Saya masih mencari rumah kontrakan untuk sementara, untuk bagaimana barang-barang yang sudah diletakkan asal-asalan ini jangan sampai rusak. Baik. Ya, itu yang saya masih Terakhir, cari. Ya. Pak Syotang, apa harapan Bapak? Harapan saya sebenarnya khususnya kepada
Kepala Negara, kepada Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, mohon saya diperhatikan, mohon perlindungan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan CQ, jurusita Pengadilan Negeri Medan atas nama Diner Sinaga, atas tindakan yang mereka lakukan, melakukan tindakan eksekusi pengosongan di objek yang salah. Baik, Pak Syautang, terima kasih. Ya. Kami doakan agar persoalan yang Bapak hadapi, persoalan yang keluarga Bapak hadapi beserta keluarga di sini cepat selesai. Sampai jumpa, Pak Syautang. Terima kasih. Ya, demikian saudara perbincangan kita dengan salah satu warga yang kebetulan adalah Kabaops dari Polres Aceh Tenggara, Binsar Hamonangan Syautang. Selain Binsar Hamonangan Syautang, salah satu warga yang rumahnya dieksekusi hari ini, ada juga anggota Polri lainnya yang ikut dieksekusi rumahnya. Kita akan menjumpai salah satu anggota Polri yang lainnya. Selamat siang, Pak Selalai. Siang, Bang. Prasetyo, Pak, dari program eksklusif Aktual Channel. Ya. Pak Selalai, kita melihat rumah Bapak juga menjadi salah satu objek yang dieksekusi hari ini. Ya. Bapak sudah lama tinggal di sini? Saya tinggal di sini sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Dulunya beli dari siapa, Pak Selalai? Jadi saya adalah tangan ketiga, saya membeli dari Marga Sitorus Baik. sekitar bulan 9 tahun 2020. Ya. Saya menjumpai pemilik rumah, terus saya ke notaris, prosedur membeli saya pun jelas. Saya ke notaris, di notaris kemudian kita meminta cek bersih ke BPN, di BPN tidak ada masalah, semuanya bersih, tidak ada agunan, tidak ada tanggungan, semuanya bersih, nggak ada Sudah masalah. cek, karena Sudah. Bapak mengurus sendiri ya? Saya mengurus sendiri, Baik. tidak ada masalah. Kemudian diproseslah balik nama SHM ini. Tahun berapa, Pak? Tahun 2020 juga. 2020, baik. 2020 juga dibeli nama atas nama saya. Kemudian setelah 2 bulan saya tinggal di rumah ini, datanglah surat dari Bank BNI yang mengatakan rumah ini dilelang. Kapan datang surat tersebut? Sekitar bulan 11 tahun 2020. Baik, 2 tahun lalu berarti 2 ya? tahun lalu. Nah, kemudian saya bertanya kepada Bank BNI, bagaimana prosesnya kalian bisa melelang? Sementara saya membeli rumah ini prosedurnya jelas. Saya lewat notaris, saya cek BPN, bersih, aman, nggak ada masalah. Baik. Sampaikan. Nah, kemudian mereka menyampaikan bahwa lelang itu dilakukan bulan 3 tahun 2020. Ketika Bapak mau pembelian rumah ya? Berdekatan jaraknya? Berdekatan, berarti lelang dulu bulan 3, saya membeli bulan 9, ada space 6 bulan. Baik. Nah, kemudian saya pergi ke Bank BNI di Jalan Pemuda yang melelangkan ini. Nah, saya menyampaikan ke mereka, saya ingin cuma klarifikasi saja. Rumah saya tinggal di Jalan Turi, Gang Bea Cukai. Kalian bilang kalian melelang ini bulan 3. Saya membeli ini bulan 9. Ada space 6 bulan. Apakah kalian tidak koordinasi dengan BPN, pihak pengadilan atau pihak manapun, sehingga pada saat saya membeli ini cek bersih itu menyatakan ini aman, tidak ada tanggungan atau apapun. BPN Medan ketika itu Pak Selalai? BPN Medan. Baik. BPN Medan yang di Jalan STM. Baik. STM. Nah, sekarang beginilah, oke lah kalian bilang kalian memegang surat tua, oke saya tidak masalah. Kalau kalian memegang surat tua, si developer ini kan dia belum lunas, makanya kalian lelang. Tapi bagaimana bisa surat tua ini keluar sehingga terjadilah pecahan-pecahan sertifikat yang salah satunya saya pegang. Ya. Nah, harusnya itu tidak boleh karena dia belum melunasi. Kenapa bisa muncul sertifikat lain kalau itu memang kalian pegang? Oke, yang kedua, kalian mungkin kerjasama lah sama si developer. Surat tua dipinjamkan sementara untuk memecah-mecah, tapi seharusnya pecahan itu yang kalian pegang, bukan surat tuanya. Dan kami membayar sama kalian. Baik. Nah, kemudian pihak pihak BNI menjawab, gininya itu Bang, belum tentu kok kami menang, bisa aja Bang menang. Nah, karena mendengar jawaban itu, saya kurang puas, terus saya meninggalkan kantor BNI lah. Nah, kemudian terjadi rapor
Pertama di Polrestabes Medan, saya hadir, saya sampaikan, saya membeli sertifikat. Sertifikat saya sah dan prosedur saya pun membeli jelas. Saya bukan asal-asal beli. Langsung lunas, tidak kredit lah ya Pak? Langsung lunas, tidak kredit. Jadi saya meminta kepada pimpinan rakor pada saat itu, izinlah Pak, pimpinan sidang, begini saja. Saya pegang sertifikat, pemenang lelang pun pegang sertifikat. Ya. Kita hadirkan sajalah BPN, biar BPN yang menentukan sebenarnya siapa yang pemilik sah. Sertifikat saya atau sertifikat mereka yang dipegang BNI. Kalau memang saya salah. Tapi tidak hadir BPN? Kemudian jurusita menyampaikan kami tidak berhak mengundang BPN. Itulah jawabannya. Baik. Kemudian proses melakukan, ada juga tetangga gugatan, dan kemarin dia menang tanggal 31 Mei. Isinya itu adalah bahwa putusan lelang itu tidak sah dan titik koordinat sertifikat 67 yang dilelangkan oleh Bank BNI itu tidak di sini. Dia berada di sebelah, di sekolah. Sudah terbuka ketika rakor itu Pak ya? Sudah. Itu putusan pengadilan langsung, pengadilan Medan. Tapi hari ini tetap dieksekusi? Tetap dieksekusi. Ya baik, kita melihat tadi Pak Silalahi, barang Bapak sudah dikeluarkan semua. Ya. Kita menyaksikan keluarga juga ikut diungsikan. Iya. Kemana Pak keluarga diungsikan? Ya paling kita numpang-numpang lah sama siapa yang kita kenal atau kerabat-kerabat. Mungkin sementara waktu, mungkin mudah-mudahan mereka maulah menerima kita dulu sampai kita dapat kontrakan. Tapi memang ini rumah Bapak satu-satunya ya? Rumah saya satu-satunya. Saya dinas di Medan ini baru 2 tahun. Sebelumnya saya dinas di Semarang, Polda Jawa Tengah. Saya selama di sana 15 tahun. Baik, terakhir Pak Silalahi, harapannya apa? Harapan kita, kami sebenarnya harusnya pihak yang terkait mempelajari lagi lah fakta-fakta. Karena kita kan sudah menyampaikan, sudah mengajukan apa fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Kalau fakta pun tidak mau dikaji, tidak dipelajari, terus apa yang harus kita tampilkan? Kebohongan kah? Tipu-tipu kah atau apa? Karena kita kan cuma mengharapkan keadilan lah. Kita juga bukan maling, bukan asal mencaplok tanah atau rumah orang. Kita kan prosedur juga jelas. Baik, terima kasih Pak Silalahi atas waktunya. Kita doakan semoga perkara ini cepat selesai. Ya, demikian tadi saudara, kita wawancara kita dengan anggota Polri yang juga memiliki rumah yang saat ini telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan, Roland Silalahi. Ya saudara, untuk menguatkan fakta sebenarnya mengapa bisa lokasi ataupun komplek yang berada di Jalan Turi, Gang Bea Cukai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai salah satu warga yang di sini yang rumahnya juga sudah dieksekusi oleh pengadilan dan menjadi rumah pertama yang dieksekusi, dikosongkan oleh pihak pengadilan. Apa kabar Pak? Dengan siapa Pak? Johnson membantu. Ya, saya Prasetyo Pak dari program eksklusif Aktual Channel. Ya, Pak Johnson, kita lihat dan menyaksikan tadi rumah Bapak pertama sekali dieksekusi, benar Pak ya? Benar. Kalau sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih mendalam lagi, kami ingin mengetahui Pak, Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Kami di sini sejak tahun 2014 sampai hari ini. Bapak orang pertama beli rumah ini? Beli. Dari siapa Pak? Pak Sijabat. Pak Sijabat ya. Berarti Bapak orang kedua yang memiliki rumah ini atau orang pertama, pihak pertama? Awalnya kami beli dari yang pemiliknya. Gitu. Pemiliknya langsung ya? Pemiliknya langsung. Tahun berapa Pak? 2014. Dan sudah memiliki surat kepemilikan? Surat AJB, kemudian sertifikat hak milik, tapi belum ada. Belum ada. Ya. Belum dia. Baik, ketika Bapak membeli ini di tahun 2016 Pak ya? 14 ya? Iya. Mengetahui ada permasalahan? Tidak. Tidak mengetahui. Kita tidak tahu karena kan memang titik rumah ini memang di sini dia koordinatnya. Memang di sini. Iya. Dan Bapak ketika membeli rumah ini tidak diceritakan ada persoalan yang terjadi? Tidak. Tidak Kalau ada. kita tahu ada persoalan, kita tidak mungkin membelinya. Dan pihak penjual tidak terbuka. Iya. Dan kita memang tidak tahu dan kita tidak bertanya karena memang lengkap semua. Mereka menunjukkan Iya. surat-surat ini lengkap. Iya.
Dan kita cek di aplikasi BPN pun pas titiknya. Sudah dicek ke BPN Pak ya? Iya. Hasilnya rumah ini tidak ada masalah juga? Memang di sini dia. Baik. Pak Johnson Lumantobing. Iya. Saat ini rumah Bapak telah dikosongkan. Ini rumah Bapak satu-satunya. Iya. Lalu keluarga Bapak kemana? Dan Bapak akan kemana setelah ini Sampai dieksekusi? saat ini saya belum tahu. Tidak ada tempat. Masih itu barangnya masih di situ berserakan. Ada harapan Bapak untuk tinggal di mana? Ya pasti kita akan carikan tempat untuk tinggal. Hanya sampai saat ini karena ini masih Belum ketemu Pak ya? masih kejadian belum ketemu. Ya, kalau pemerintah mendengarkan Ya. perkara ini, peristiwa yang dialami oleh Bapak dan jumlah masyarakat yang tinggal di komplek ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya sebagai warga negara, saya profesinya guru. Nah, jadi kita ini kan sebagai warga negara ya tentu taat hukum. Baik. Nah, sekalipun kalau kita lihat surat sebenarnya ini tidak tumpang tindih. Yang menjadi aneh saya rasa kok dipaksakan eksekusi sementara surat tidak tumpang tindih. Ya. Nah, itu yang menjadi janggal saya rasakan. Tapi karena kita melawan aparat hukum ya tentu kita di pihak yang lemah. Baik. Di pihak yang lemah. Dan kita tidak pernah berperkara dengan pemenang lelang. Kita nggak punya masalah dengan dia. Kenapa? Karena tanah ini tidak bersinggungan dengan tanah dia. Baik. Ya, demikian Pak Johnson Lumantobing atas waktunya. Kami doakan semoga perkara yang dialami oleh Bapak dan juga warga lainnya di sini segera selesai. Terima kasih, sampai jumpa Pak. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan warga yang juga terkena eksekusi rumah dan juga lahan di komplek Jalan Turi Gang Bea Cukai, Medan. Ya saudara, seperti apa upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum dari masyarakat ataupun pemilik rumah yang saat ini sudah dieksekusi? Kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Heni Pasaribu. Selamat siang Kak Eni. Selamat siang. Prasetyo Kak dari program eksklusif Aktual Channel. Kak Eni, hari ini kita mendapat informasi dan kita menyaksikan sendiri eksekusi terjadi Kak ya? Iya, betul. Di perumahan di Jalan Turi Gang Bea Cukai. Benar. Apa yang sebenarnya terjadi Kak? Kalau Kakak sebagai kuasa hukum melihat hal ini. Jadi awalnya ini sertifikat hak milik 67 atas nama Riri Sihaan dijaminkan ke Bank BNI. Iya. Tahun berapa Kak? Sekitar tahun 2001. Baik. Nah, Riri Sihaan tidak sanggup membayar cicilannya. BNI memohon kepada KPNL untuk menjual tanah sertifikat hak milik 67 atas nama Riri Sihaan. Baik. Nah, kemudian ada yang membeli Tony Haposan Simanurung. Setelah dia beli, dia mohon penetapan ke pengadilan. Ya. Dilakukanlah, dikeluarkanlah penetapan pengadilan oleh ketua pengadilan. Ya. Kemudian diserahkanlah surat ini, penetapan ini kepada klien saya. Awalnya kepada RE Panjaitan yang menempati rumah 179D ini. Ya. Yang sebelah kanan Kak ya? Ya, sebelah kanan saya ini. Baik. Jadi keberatan dong, karena dia sudah memiliki sertifikat hak milik. Kok rumah saya dieksekusi, mau dieksekusi kan gitu. Kita lakukanlah upaya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Dan akhirnya Kapan Kak upaya hukumnya? tahun lalu. Tahun lalu, bulan 2021, bulan Mei. Bulan Mei kita daftarkan. Baik. Sudah putus pada bulan Mei itu. Ya, putusannya bahwa risalah lelang yang dibeli oleh Tony Haposan Simanurung dibatalkan. Kemudian juga penetapan eksekusi terhadap tanah dan bangunan sertifikat hak milik 67 dibatalkan hasil lelang. Jadi waktu proses gugatan ini berlangsung, ada pemeriksaan setempat namanya, agendanya. Di situ hakim memerintahkan untuk menghadirkan kepala pengukuran dari BPN. Jadi pada saat itu ke sini diukur sama BPN ini, tempat ini semuanya diukur ulang. Dan setelah diukur luasannya tidak benar seperti yang di sertifikat hak milik 67 itu 1465.
tempat lain. Sudah diperiksa oleh kuasa hukum, kakak selaku kuasa Oh, hukum? saya hadir dong. Semua hadir, banyak di sini saksi, termasuk warga yang di sini semua. Yang kemarin memeriksa ada BPN juga. Iya, kasih pengukuran langsung turun BPN. Dan mereka menyatakan bukan di sini lokasinya. Bukan di sini. Lalu lokasi di Titik koordinat di sana, sebelah sana, Jalan Pelajar Gang Bangun. Di atas- belakang nggak ya? Iya, di Bukan atas. Jalan Turi Gang Bea Cukai. Bukan. Di atasnya ada sekolah Impres. Sekolah. Iya, sekolah Baik. Impres. Jadi bukan di sini. Dan luasnya kan sangat berbeda. Di sini luasnya berapa, Kak? Ini lebih kurang 1.700. 1.700. Hampir 1.700. Kalau yang digugat adalah 1.465. Iya, Baik, berarti ada kelainan tidak cocok ya, antara ukuran saja tidak cocok ya. tidak cocok. Lalu apa lagi ya? Nah, jadi pada saat ini dilakukan eksekusi tanah dan bangunan yang ada di sini. Sementara warga yang ada di sini yang merupakan klien saya juga sudah melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Ya. Dan belum ada hasil. Masih dalam proses. Termasuk juga yang ini yang sudah dimenangkan di pengadilan negeri, ada juga upaya banding dari pihak lawan. Baik. Nah, artinya apa? Hari ini yang dieksekusi tidak semua. Di sini ada 15 unit rumah. 15 unit. Rumah. Baik. Yang Tapi dieksekusi yang hanya dieksekusi hanya 13. 13. Dua tidak. Ini satu yang sedang dalam proses upaya banding. Satu lagi ini yang ada pelang ini. Saya nggak tahu apa dasarnya tidak dieksekusi. Baik. Ini juga. Sementara statusnya semua sedang dalam upaya apa? Hukum. Baik, Kak. Ini menjadi pertanyaan publik juga. Masyarakat di sini penghuni rumah memiliki sertifikat hak milik, Iya, betul. tapi bisa dieksekusi. Iya. Kakak sebagai seorang pengacara, Iya. seperti apa melihatnya? Apakah ini adalah suatu hal yang benar dilakukan oleh pemerintah atau pengadilan negeri Medan? Kalau saya menilai, klien saya ini memiliki alas hak yang sah Iya. secara hukum, yaitu sertifikat hak milik. Dan proses daripada mereka sehingga memiliki ini pun sudah melalui proses melalui undang-undang yang berlaku ya. Iya. Ada AJB-nya, kemudian ditingkatkan menjadi balik nama. Mereka sudah lakukan itu. Tapi sebelum membeli tidak ada komunikasi? Tidak ada. Semua yang ada di sini sebelumnya tidak pernah ada mendapatkan gugatan apapun. Tidak ada sengketa di sini. Sudah kakak analisis secara hukum ya? Sudah. Baik. Sudah saya, karena kan dalam proses gugatan ini kan semua terang benderang. Ya. Dari BPN membuktikan semua apa yang mereka miliki, warkah tanah, buku tanah semua ditunjuk, asal usul tanah dari mana. Di situ jelas semua, tidak ada yang bersengketa di sini. Ya baik. Masyarakat sudah memiliki sertifikat hak milik, tapi Iya. masih dilakukan gugatan dan juga eksekusi. Apakah ke depan ada langkah hukum yang bisa diupayakan? Oh iya, saat ini sedang ada dalam upaya hukum. Nah, makanya saya heran kenapa pengadilan langsung melakukan eksekusi di sini, sementara masih ada upaya hukum di sini. Dan sertifikat hak milik daripada klien saya ini sampai saat ini tidak ada yang membatalkan. Masih sah. Masih sah ya? Belum dibatalkan ini semua sertifikatnya, tapi dieksekusi. Dan yang mengeluarkan juga BPN. Iya, Baik. makanya ini BPN harus bertanggung jawab di sini. Atau ada kecurigaan nggak? Ada mafia tanah di belakang ini? Nah, ya ini kalau kecurigaan itu ya boleh-boleh saja dalam hal ini. Tapi fakta hukumnya mereka sudah memiliki alas hak yang sah. Dan tidak ada sengketa di sini sebelumnya. Nah itu saja, kalau kita sudah memiliki alas hak yang sah, tentu punya hak untuk menempati, menguasai rumah. Kenapa ini dieksekusi? Baik, berapa persen kemungkinan ataupun keyakinan kakak sebagai kuasa hukum dan juga tim kakak untuk memenangkan perkara ini? Wah, saya optimis. Karena apa? Terbukti di nomor 179D ini, ini sudah menang di pengadilan negeri. Putusannya membatalkan rencana lelang. Dan penetapan eksekusi yang dilaksanakan hari ini pun sudah dibatalkan di pengadilan negeri. Meskipun ada upaya banding mereka. Atau nanti ke depan ada tuntutan juga ke Riris selaku penggugat? Ya, dan sampai saat ini informasinya Riris pun sudah menggugat pihak-pihak yang terkait di sini karena objeknya bukan di sini, melainkan tempat lain. Jalan Pelajar tadi kah? Iya, di Jalan Pelajar. Betul. Baik, terakhir kak, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya mau ingin menyampaikan saat ini ada upaya proses hukum yang sedang berjalan. Kita harus menghormati proses itu. Negara kita negara hukum, kita patuh kepada hukum. Jadi tolong para penegak hukum juga menghormati proses hukum yang sedang berlaku.
jangan semena-mena untuk melakukan upaya eksekusi tanpa mempertimbangkan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek ini. Dan alas hak pada warga yang ada di sini belum ada satupun yang dibatalkan oleh pengadilan. Kenapa ini dieksekusi? Nah, ini ke depan mohon keadilan kepada Menteri Agraria juga, Pak Presiden Jokowi juga sangat arif dan bijaksana kepada masyarakatnya supaya ini diperhatikan. Jangan ada yang membuat penetapan pengadilan itu, eksekusi itu adalah pengadilan, membatalkan pun pengadilan. Nah, Baik. ini gimana ini kan gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak ini waktunya. Semoga selesai perkara ini dan dimenangkan. Ya, amin. Kalau memang ada fakta-fakta yang terbaru dan juga ini menjadi rekomendasi dan juga jadi pertimbangan bagi penegak hukum. Terima kasih, sampai jumpa Kak ini. Hukum harus ditegakkan. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari pihak tergugat, Heni Pasaribu. Damiria Sagala, Ibu yang menang Bu ya? Di lelang kuasa, ini. kuasa, Kuasa hukum ya? kuasa hukum. Seperti apa awalnya Bu? Jadi awalnya pemiliknya ini SHM 67 ini, pemiliknya Riris Sihaan, suaminya Hasudungan Sejabat. Nah, kemudian di tahun 95 itu diagunkan ke beberapa bank ya. Nah, diagunkan, terus kemudian sebelum diagunkan ke BNI, ya, 2001 diagunkan dia lah ini ke BNI, gagal bayar lah ini 2002 sampai 2020, 2019. Berapa banyak Bu utangnya Bu? Kita kurang tahu pasti, tapi itu pihak bank yang tahu ya. Terus kemudian oleh bank, tapi ini kan sudah jadi perumahan, antara lain si pemenang lelang ini juga dulu sama semua ini pengontrak dulu di sini. Nah, tapi tanpa sepengetahuan para pengontrak, ini kan diagunkan ini ke bank BNI. Nah, di tahun 2020 dilelang lah ini. Nah, dilelang, diumumkanlah dilelang. Terus kemudian diomong bahwa siapa yang mau ikut lelang. Nah, lalu oleh pengontrak di sini ada beberapa. Sementara beberapa pengontrak ini mencoba ya daripada ke orang gitu kan. Nah, lalu ikutlah sebagai pemenang lelang, tapi satu nama yaitu Pak Tony Haposan Manurung. Nah, sebagai pemenang lelang dan dia membayar kepada Bank BNI 1,38 miliar ya. Untuk 15 unit rumah ini dengan luas tanah 1.465 meter persegi. Nah, kemudian diumumkanlah untuk eksekusi ini kan tidak begitu aja kan. Lalu dimohonkan kepada pengadilan untuk penetapan pengosongan eksekusi. Nah, keluarlah itu seperti dibacakan panitera tadi di 2020. Nah, Kalau hari ini terjadi Bu ya? ini proses. Lalu diumumkan ini kepada penghuni bahwa ini akan dikosongkan, diberikan surat peringatan unmanning baik kepada si pemilik maupun si penghuni. Itulah yang dikatakan unmanning, peringatan secara hukum ya. Nah, kemudian teguran. Lalu diadakanlah koordinasi dengan aparat. Bagaimana? Itu namanya rakor. Jadi rakor sudah 2 kali. Terakhir rakor Maret 2022 supaya terlaksana eksekusi saat ini. Nah, sebenarnya seperti dikatakan tadi, ini sudah dibatalkan, sudah ini katakan tadi sudah tidak sah. Memang ada masuk mereka punya gugatan terhadap ini, gugatan perbuatan melawan hukum. Baik. Nah, kalau secara hukum perbuatan melawan hukum nggak pas kalau mau membatalkan eksekusi penetapan, harusnya dia membuat perlawanan, bukan perbuatan melawan hukum. Nah, lalu digugat, ada keluarlah putusan yang katanya notabene membatalkan ini, membatalkan risala lelang, membatalkan penetapan eksekusi yang saat ini terlaksana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berwenang Pengadilan Negeri Medan memutuskan itu, membatalkan itu? Karena ini kan kebijakan pemerintah. Seharusnya diketun, salah alamat. Nah, silakan aja ditun. Makanya kita diam. Pokoknya terlaksana dulu. Tapi Ibu,
ada saya dengar tadi pernyataan dari orang yang digugat di sini, yang memiliki rumah di sini, bahwasannya koordinatnya salah alamat. Apakah Itu benar? tidak benar. Memang kan karena saya lihat juga tadi ada putusannya ada sekolah di titik ini. Tapi saat ini Sekolah tidak itu di sekolah. sana. Sekolah itu tahun 78 sudah berdiri. Sudah berdiri Bu ya Sudah di sini ya. berdiri. Tahun Sekolah apa namanya? Di sana. Di mana Bu? Bukan di titik ini. Tidak pernah ada sekolah di sini. Baik. Di titik sana. Kalau ini dari awal dia beli ini tanah kosong lalu dibangun rumah ini, jadilah seperti ini sekarang rumah. Berarti sekolah yang di belakang maksudnya Bu ya? Sekolah yang di belakang kan jauh, gitu kan, nggak mungkin. Ya. Jadi harapannya apa Bu? Tidak ada kerusuhan lagi? Jadi dengan adanya tindakan dari pengosongan ini, apakah ada langkah hukum selanjutnya yang diambil oleh pihak Ibu? Ya, kita akan menguasai. Saya kan pemohon eksekusi. Ya, kita akan menguasai lahan ini sesuai dengan hak yang diberikan oleh penetapan pengadilan kan, dan risalah lelang daripada KPKNL. Terima kasih Bu. Seperti apa proses dan juga prosedur eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan? Kita akan menjumpai jurusita yang saat ini sudah berada di lokasi. Kita akan jumpai salah satu jurusita, Diner Sinaga SHMH. Pak Diner, apa kabar? Sehat, Pak. Pak Diner dan juga rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Medan. Pak, izin Pak, kita ingin bertanya. Hari ini memang sudah dijadwalkan Pak ya, proses eksekusi ya? Sudah. Tapi masih menjadi tanda tanya bagi warga. Sebenarnya seperti apa Pak kronologis sehingga lokasi ini yang luasnya 1465 meter ini dieksekusi, Pak Dinar? Ya, kami sampaikan di dalam ini Bang, seperti yang tadi pagi mungkin orang Bapak atau Abang yang hadir atau belum hadir, kita sudah bacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan. Intinya kami melaksanakan eksekusi terhadap risalah lelang. Risalah lelang ini yang di pemenang lelangnya adalah Insinyur Tony Haposan Manurung. Ya. Dan dialah yang bermohon ke pengadilan terhadap objek ini yang dimenangkannya berdasarkan risalah lelang tadi. Nah, itunya yang kita laksanakan sekarang. Tapi tahu Pak tanggal permohonan beliau untuk pengeksekusian? Ada. Tanggal 1 Maret 2021 itu awal permohonan untuk eksekusi. Tentunya panggilan maning dulu ke pihak-pihak. Sampai saat ini belum ada dikosongkan objek ini, makanya kita laksanakan eksekusi. Sebelum eksekusi, sebelumnya pernah disosialisasikan? Pernah. Berapa kali? Kita sudah panggil pihak, atau yang dalam perkara pokok ini kan pemenang lelang antara yang awalnya kan Riris Syahan yang mengajukan pinjaman ke Bank BNI ya. Hubungannya sama pihak satu lagi atas nama Insinyur Haposan pemenang lelang, Bang. Pemenang lelang, baik. Nah, ini kan yang bersengketa atau yang berurusan awalnya Riris Syahan mengagunkan sertifikat yaitu 6 berapa tadi penetapan ini. Ya sebentar ya Bang ya, biar nanti jangan salah. Sertifikat 67 ya. Baik. Mungkin Abang sudah dapat apanya juga. 67 Teladan Timur tanggal 18 April 1989. Baik. Nah, agunkan ke Bank BNI ya? BNI. Baik, lalu? Nah, ya di perjalanan menunggak atau kredit macet lah. Baik. Nah, di atas kredit macet ini BNI mengajukan permohonan lelang kantor lelang negara, dalam ini KP2 Land Medan. Setelah itu dilelang mereka, penangkap lelang atau pemenang lelang itulah namanya Insinyur Haposan Tony Haposan itu. Berapa kali Pak Diner sudah dilakukan sosialisasi untuk akan dilakukan eksekusi di wilayah ini? Oh, kalau itu saya kira udah di Poltabes Medan kita rakor sudah diundang warga yang tinggal di sini dan pihak-pihak yang udah ada 2 kali rakor di Polrestabes. Ya. Ada satu permintaan mungkin yang ingin kami tanyakan kembali ke pihak Bapak. Mereka ingin meminta ada pihak BPN ikut memperjelas titik koordinat di mana lokasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri akan dieksekusi ternyata berbeda. Ya, mungkin
ada pihak atau orang lain yang menyatakan itu ya sah-sah aja Bang menurut pihak mereka. Tapi kan kita sudah tanya ini ke pihak kelurahan setempat dan pemohon atau pihak BNI waktu rakor di Polrestabes sudah menjelaskan ini BPN semua. sudah? BPN tidak ada kaitannya di dalam hal waktu kita rakor itu diundang mereka tidak hadir. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana kaitan bisa tanah ini memiliki banyak sertifikat antara pemilik lama dengan pemilik baru sama-sama memiliki izin? Ya kalau dalam hal itu saya nggak bisa kasih komentar Bang. Baik. Itu di luar daripada kapasitas kami. Tapi permohonan masyarakat yang memiliki rumah di sini yang sudah dieksekusi untuk menghadirkan BPN itu ditolak berarti? Nah itu masalah materi perkara sudah Bang. Kami melaksanakan risalah lelang sesuai dengan penetapan ketua. Baik, terakhir. Oke Bang. Pak Diner, apa yang ingin disampaikan? Ya kita sudah melaksanakan ini dan nanti pemohon kita serahkan setelah kosong benar-benar begini. Kapan terakhir? Ya ini. Hari ini juga? Iya hari ini juga. Sampai sore? Ya siang ini. Siang ini juga? Sebentar lagi selesainya. Baik, terima kasih Pak Diner atas waktunya. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara kita berbincang bersama dengan jurusita dari Pengadilan Negeri Medan, Diner Sinaga. Dari lapangan kami mengabarkan fakta, Anda yang menilai. Tetap saksikan terus program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Sampai jumpa.